ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Umdatul Ahkam, ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi, yakni Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi ini beliau lahir tahun 541 Hijriyah dan wafat tahun 600 Hijriyah. Itu Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi lahir tahun 541 Hijriyah dan wafat tahun 600 Hijriyah. Beliau penulis kitab Umdatul Ahkam yang kita pelajari ini. Kita masuk pada bahasannya, yaitu hadis yang pertama. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimana wa rahimahullah, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar ibn Al-Khattab yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat-niatnya. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat-niatnya. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat yang lain, bin niyah, yaitu amal-amal itu tergantung dengan niat. Wa inna malikul limri'in ma nawa, dan sesungguhnya masing-masing orang baginya apa yang dia niatkan, yakni seseorang mendapatkan pahala atas amal yang dia lakukan itu tergantung dari niatnya. Wa inna malikul limri'in manawa, dan sesungguhnya bagi masing-masing orang apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya itu nanti sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, barang siapa
yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, aw imra'atin yatazawwajuha, atau untuk menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu akan sampai pada apa yang dia maksudkan. Kalau dia berhijrah untuk mendapatkan dunia, maka nanti Allah sampaikan dia pada dunia yang dia inginkan itu. Begitu, karena itu niatnya. Nah, ya tentu ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Sebagaimana kita telah tahu secara bersama dan telah disebutkan pada awal pembahasan kitab ini, bahwa hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab kitab Umdatul Ahkam ini adalah khusus hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Jadi tidak ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang lain. Oleh imam-imam ahlul hadis yang lain itu tidak ada. Jadi kalau kita bacakan hadis dalam Umdatul Ahkam, itu perawinya pasti Imam Bukhari dan Imam Muslim, gitu saja. Ya. Nah, maka ikhwan, ya sebelum kita sebutkan beberapa faedah yang berkaitan dengan hadis yang mulia ini, yang pertama kita perlu lihat di sini sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab Amirul Mukminin. Beliau adalah khalifah yang kedua, yakni setelah Rasulullah wafat, yang mengganti Rasulullah untuk memimpin ini umat adalah Abu Bakar As-Siddiq. 2 tahun Abu Bakar As-Siddiq memerintah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq wafat dan mewasiatkan kepemimpinan itu kepada Umar Al-Faruq, maka Umar pun menjadi khalifah sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Umar ibn Khattab adalah khalifah yang kedua. Nah, Umar ibn Khattab ini pada zaman beliaulah sebutan atau panggilan Amirul Mukminin pertama kali disebutkan. Jadi pada saat masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq itu belum ada sebutan Amirul Mukminin. Yang ada adalah panggilan khalifah, yakni pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebutan Amirul Mukminin ini pertama kali itu pada zaman pemerintahan Umar ibn Khattab, dan sebutan ini ditujukan pertama kali kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Umar ibn Khattab adalah termasuk di antara asyrafi Quraisy, yakni orang-orang terpandang dari Quraisy, ya, orang-orang terpandang, punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat, bangsawan, begitulah katakan. Naam. Dan sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu beliau masuk Islam pada tahun ke-5 atau 6 setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus itu pertama kali menjadi nabi itu dengan diwahyukan kepada beliau surat Al-Alaq, ya, yaitu Iqra,
bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada 5 ayat pertama kali diturunkan kepada Rasulullah, dan itu terjadi di Gua Hira. Gua Hira itu di luar kota Makkah, dan pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendapatkan wahyu, dan pada saat itulah beliau menjadi nabi. Setelah itu wahyu itu terputus, tidak ada lagi malaikat datang bawa wahyu kepada nabi itu sampai 3 tahun lamanya. Dari peristiwa itu sampai 3 tahun lamanya. 3 tahun kemudian baru datang lagi malaikat Jibril alaihi salatu wassalam membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa thiyabaka fatahhir. Jadi itu ayat ini. Yani dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka dengan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinobatkan atau dijadikan sebagai rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu pertama sebelum jadi rasul. Jadi pertama itu masih jadi nabi. Ya, apa yang kemudian menyebabkan Rasulullah atau menjadi sebab Rasulullah dinobatkan menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan diturunkan kepada beliau surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat yang pertama. Kemudian 3 tahun kemudian baru Rasulullah itu dinobatkan jadi rasul, yaitu dengan ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa thiyabaka fatahhir, dan seterusnya itu. Nah, dengan ayat inilah Rasulullah itu dijadikan rasul. Maka kalau ditanyakan, ya Ustadz, kalau begitu apa perbedaan antara nabi dan rasul? Apa perbedaan antara nabi dan rasul? Ya, jawabnya, nabi itu diutus oleh Allah untuk kaumnya saja. Itu yang pertama. Yang kedua, nabi tidak diwajibkan untuk menyebarkan dakwah secara keseluruhan, yakni kepada umat manusia, itu tidak. Karena diutus terbatas, yaitu terbatas untuk kaumnya saja, maka tidak wajib menyampaikan dakwah ini secara meluas kepada orang-orang lain, begitu maksudnya, ya. Yang ketiga, nabi itu tidak membawa syariat yang baru. Nabi itu tidak membawa syariat yang baru, melainkan apa? Menjadi estafet terhadap syariat yang telah ada sebelumnya. Nah, itu nabi. Adapun rasul kebalikan dari itu. yakni rasul itu yang pertama adalah diutus untuk manusia secara keseluruhan. Rasul itu diutus kepada manusia secara keseluruhan. Sebab itu yang kedua, Nabi berkewajiban atau diwajibkan untuk menyampaikan risalah agama secara menyeluruh. Ya, jadi disampaikan secara terbuka, menyeluruh kepada seluruh manusia. Maka kalau itu kita lihat ya, kita lihat dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai beliau tulis surat kepada raja-raja untuk mendakwahi mereka Islam. Tulis surat kepada Heraklius, tulis surat kepada Najasyi, tulis surat kepada raja-raja di zaman itu untuk mendakwahkan mereka Islam sebagai suatu kewajiban
yaitu Rasul itu diutus untuk menyampaikan risalah agama secara menyeluruh, ya, kepada seluruh manusia. Yang ketiga, Rasul itu diutus membawa syariat yang baru. Jadi sebab itu apa? Syariat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan syariat Nuh alaihi salatu wassalam. Iya. Syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan syariatnya Musa alaihi salatu wassalam dan seterusnya. Kalau dalam persoalan pokok sama, yaitu semuanya menyeru dengan satu kalimat, yaitu ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada bagi kalian sesembahan selain daripada Allah. Semua nabi dan semua rasul menyeru umatnya kepada prinsip ini, ya, ini prinsip pokok, usul. Tapi kalau cabang-cabang syariat berbeda. Cabang-cabang syariat berbeda. Sebab itu kalau puasanya Nabi Daud itu berbeda dengan puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasanya Nabi Allah Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam itu berbeda juga dengan puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Kenapa? Karena Rasul itu masing-masing Rasul membawa syariat sendiri-sendiri. Tapi bukan berarti masing-masing Rasul itu saling mengingkari syariat mereka, tidak. Tetapi saling membenarkan. Saling apa? Membenarkan. Hanya saja mereka punya syariat sendiri, yaitu ada perbedaan, ada tambahan, yaitu puasanya Rasul yang satu beda dengan puasanya Rasul yang satu. Ya kalau Nabi juga begitu, beda. Kalau Nabi Daud puasanya kan sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Kalau Nabi Muhammad SAW puasanya yang 1 bulan penuh pada bulan Ramadan, kecuali puasa-puasa sunnah. Ya, begitu dan seterusnya. Nah, baik. Maka ketika mulai terhitung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, itu 5 tahun kemudian atau 6 tahun kemudian baru sahabat yang mulia Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu itu masuk Islam. Ya. Jadi kalau dihitung dari Rasulullah diangkat menjadi Rasul, berarti kalau 5 kurang 3, ya, karena 3 tahun diangkat jadi Nabi, 3 tahun kemudian baru jadi Rasul. Berarti kalau dihitung dari tahun jadi Rasul, ya berarti kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun setelah menjadi Rasul itu Umar bin Khattab masuk Islam. Tapi kalau dihitung dari tahun kenabian Rasulullah ketika diangkat menjadi Nabi, itu berarti sekitar 5 tahun atau 6 tahun baru Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk Islam. Lama. Ya, lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, ya, dengan gigih, ya. Itu lama baru orang lama baru ketika itu manusia mulai mendengar berita tentang agama yang dibawa oleh Rasul, mereka mulai ambil, mulai dengar, ada yang ikut, ada yang mengingkari. Jadi itu wajar-wajar saja. Bahkan ada proses yang sangat lama baru seseorang itu menerima kebenaran Islam, ya. Wajar. Bayangkan ini dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah ini dakwah Rasulullah, ya. Rasulullah yang dibekali dengan mukjizat yang terjadi secara nyata kepada manusia langsung itu saja. Coba bayangkan mukjizat terbesar Rasulullah itu apa, sampai bulan itu terbelah, ya. Iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar, begitu firman Allah, ya. Telah dekat hari kiamat itu dan bulan itu terbelah. Bulan itu benar-benar terbelah menjadi 2. Sampai 1 bulan itu di bagian depan gunung, 1 bulan di belakang gunung. Jadi orang lihat di langit ketika itu ada 2 bulan. Iya. Bukan bulan 2. Kalau bulan 2 itu bulan apa? Hamzah. Kalau bulan 1 itu bulan apa? Januari. Kalau bulan 2 bulan Februari, bulan 3 bulan Maret, ya. Tapi bukan itu yang dimaksudkan, tapi bulan itu jadi 2, ya.
bulan jadi dua, terbelah gitu, sebelah di sana, sebelah di sana. Ya, Masya Allah ya. Itu terjadi nampak di hadapan manusia ketika itu. Dan sahabat-sahabat menyaksikan hal itu. Ibnu Mas'ud melihatnya dan meriwayatkannya bahkan. Ya, itu Rasulullah datang dengan mukjizat yang nyata ketika itu. Tapi apa? Lama baru orang menerima kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu saja 6 tahun atau 5 tahun lamanya baru menerima kebenaran Islam. Nah, kalau oleh sebab itu mau jadi dai itu harus sabar, jangan tergesa-gesa. Dakwah baru 1 tahun, orang-orang belum mendengarkan kebenaran, orang-orang belum mau mengikuti kebenaran, lalu malas, bosan, sudah orang-orang ini gak benar semua ini, berhenti dia dakwah. Tidak boleh. Dakwah itu harus sabar, butuh perjalanan waktu yang panjang, ya, butuh perjalanan waktu yang panjang, kesabaran yang kuat, karena beban dan beratnya dakwah itu bertonton, ya. Maka dari itu kalau mau jadi dai itu harus siap-siap, punya mental yang tangguh, tidak boleh cemen, ya. Dikit-dikit udah sedih, nangis, ya. Ingat-ingat kampung. Betul apa ingat-ingat kampung, ya, ingat-ingat teman-teman, ingat itu apa. Jadi sebagai seorang dai itu harus kuat. Orang yang mau belajar agama harus kuat, mentalnya itu harus jadi mental sang juara. Ya, bagaimana mental sang juara itu hebat, ya. Maka orang yang belajar agama pun harus begitu. Begitu pula orang yang berdakwah juga harus begitu. Jangan cemen. Sekali 2 kali orang belum menerima, bahkan orang ya baca para rasul saja dimusuhi, difitnah, ya, sampai ada sebahagian para nabi itu yang dibunuh oleh Bani Israel. Yaqtulunal anbiya bighairil haq, begitu firman Allah. Mereka membunuh para nabi dengan cara yang tidak benar. Coba bayangkan, tantangan yang luar biasa. Ya, sampai-sampai Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam dalam dakwah itu mengatakan apa? Saya telah mengajak mereka siang dan malam, ya Allah. Ya, tetapi apa? Semua itu tidak menambah mereka, melainkan mereka itu tambah lari. Siang dan malam aku dakwahi mereka, tapi itu tidak membuat mereka semakin mendekat, namun mereka semakin lari dari dakwah, dari ajakan kepada agama yang hak. Maka dari itu sekali lagi di sini ini Rasulullah yang berdakwah, Rasulullah yang membawa mukjizat yang nyata di hadapan mereka, Rasulullah yang berdakwah dengan lisan yang paling fasih, Rasulullah yang paling ikhlas, Rasulullah yang paling bertakwa, Rasulullah yang paling memikirkan keselamatan manusia. Rasulullah menyampaikan dakwah saja lama masanya baru orang-orang mendengarkan dan mengikuti. Salah satu contohnya di sini adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam biografinya itu beliau 5 tahun atau 6 tahun setelah Rasulullah menjadi nabi itu baru beliau mulai menerima kebenaran Islam. Ya, lama. Jadi perjuangan ini harus tetap terus berlangsung dan bersabar. Kalau tidak sekarang besok, kalau tidak besok lusa, kalau tidak lusa lusanya lagi, terus begitu terus. Kalau tidak tahun ini ya tahun depan. Begitulah seorang harus bersikap optimis, jangan pesimis. Baru menghafal 2 ayat sudah tidak bisa, langsung malas, aduh saya kurang bisa hafal, ya, belum biasa, langsung tidur saja, capek, kepala sakit. Oh, enggak bisa. Itu namanya apa? Pesimis. Harus optimis. Tidak bisa hafal lagi, tidak bisa hafal lagi, tidak bisa hafal lagi, sampai bisa. Coba lihat sejarahnya, biografinya Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani. Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani itu orang yang hafalnya susah di antara teman-temannya ketika itu. Ada orang-orang yang jago-jago hafal, ya. Lalu Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani ini, Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, itu beliau hafalannya agak susah. Lalu suatu saat beliau jalan di air, di kali, lihat tetesan-tetesan air begitu jatuh di satu batu.
kena satu batu, besok begitu, lama-lama batu besar itu bolong. Langsung beliau ingat, oh batu yang keras ini saja bisa bolong dengan tetesan air yang terus menerus. Maka beliau langsung dari situ bersemangat. Walaupun tadinya itu agak susah menghafal, tapi karena tekun, akhirnya beliau lahir menjadi seorang al-hafidh yang menghafal ratusan ribu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi langsung hebat hafalannya. Karena apa? Diasah dan apa? Optimis. Ya. Kemudian sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, fakana fi islamihi izzun lil muslimin. Dan keislamannya Umar ibn al-Khattab itu merupakan kekuatan bagi kaum muslimin. Karena Umar bin Khattab ini orang yang paling ditakuti, ya, disegani di antara orang-orang Quraisy ketika itu. Pemberani. Beliau ini pemberani, kesatria. Ya, jadi beliau disegani. Nah, ketika beliau masuk Islam, itu menjadi kekuatan bagi kaum muslimin. Maka kemudian apa? Umar ibn al-Khattab ini beliau ikut dalam semua peperangan bersama Rasulullah. Ya, syahidal masyahida kullaha. Beliau hadir dalam setiap peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap peperangan itu Umar bin Khattab ada. Bukan Umar bin Khattab nanti kalau tidak ada perang itu bikin diri jagoan, begitu ada perang langsung pura-pura perut sakit, ya, pura-pura kepala sakit. Bukan. Umar bin Khattab ini kesatria, pemberani. Setiap peperangan beliau hadir. Masya Allah. Ya memang wajar saja kalau kemudian kehadiran figur-figur seperti Umar ibn Khattab ini di barisan kaum muslimin, itu membuat barisan kaum muslimin itu semakin kuat dan mereka semakin punya wibawa. Dan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu beliau terbunuh pada bulan Dzulhijjah, ditikam oleh seorang Majusi yang bernama Abu Lu'lu al-Majusi. Jadi sebab kematiannya Umar ibn Khattab itu adalah waktu itu sholat subuh. Jadi Umar bin Khattab sholat subuh jadi imam. Begitu sudah jadi imam, takbir Allahu Akbar, sudah baca surat, lalu tiba-tiba orang yang berdiri di belakang Umar ibn Khattab ketika itu adalah Abu Lu'lu al-Majusi, seorang Majusi yang pura-pura masuk Islam. Dia niat mau membunuh Umar ibn Khattab. Dia sudah bawa pisau dari rumah. Begitu orang semua ada sholat, Umar bin Khattab pun sudah baca surat, dia cabut pisaunya langsung dia tikam. Itu Umar ibn Khattab dalam keadaan apa? Sholat subuh. Ketika itu suasana jadi gaduh, suasana dalam Masjid Nabawi ketika itu. Sahabat-sahabat kejar orang ini, ya. Dan apa? Orang ini waktu itu sempat melukai beberapa orang sahabat. Ya, karena dia sudah apa? Sudah brutal. Ketika dia tikam Umar ibn Khattab itu langsung suasana jadi gaduh. Dia mau lari menyelamatkan diri, brutal dia. Orang halangi dia mulai brutal. Dia tikam sana sini. Sampai ada salah seorang sahabat, bagaimana cara menjatuhkan orang ini? Dia ambil sarung, dia lempar sarung ke orang itu, langsung sarung tegai lari langsung jatuh. Begitu jatuh ditangkap. Ya, ini namanya Abu Lu'lu al-Majusi. La'natullah alaih. Maka apa? Dengan sebab itulah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wafat. Beliau wafat pada tahun 23 Hijriyah. Umar ibn Khattab pada tahun 23 Hijriyah. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala
anhu wafat pada tahun 23 Hijriah dan dikuburkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Jadi kalau nanti suatu saat Allah berikan rizki kepada antum, lalu berangkat haji atau berangkat umroh, itu di bagian depan Masjid Nabawi itu sampai sekarang masih ada mimbar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi memang sudah Nah di samping itu ada jadi Rasulullah itu rumahnya itu mepet dengan masjid. Jadi masjid tinggal dibuat begitu saja petak-petak. Nah disitulah rumah kamar-kamar istri-istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam wa radhiyallahu anhunna. Nah salah satu bilik dari bilik-bilik yang ada di situ adalah miliknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahnya Aisyah dan dimakamkan di kamarnya Aisyah, begitu pula Abu Bakar ya ketika wafat minta supaya dimakamkan di samping Rasulullah, begitu pula ketika Umar bin Khattab itu wafat mau juga meminta izin kepada Aisyah supaya dimakamkan di samping sahabatnya yaitu Rasulullah dan Abu Bakar, dan Aisyah mengizinkan. Akhirnya pun Umar bin Khattab dimakamkan di situ dan rumahnya kecil saja. Jadi kalau sudah 3 kubur sudah penuh sudah. Kamarnya Aisyah itu. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di situ, dimakamkan di situ, Abu Bakar juga diwakamkan di situ, lalu masih ada satu tempat kosong, maka Aisyah radhiyallahu taala anha berniat kalau saja nanti tempat kosong itu adalah untuk kuburannya supaya bisa dekat dengan Rasulullah dan dekat dengan bapaknya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi di akhir daripada hayatnya Umar ibn Khattab itu, Umar bin Khattab minta izin kepada Aisyah supaya kalau boleh, kalau diizinkan makamkan Umar bin Khattab di situ. Nah karena ini permintaan Amirul Mukminin, ya maka Aisyah pun tidak bisa tolak. Aisyah radhiyallahu taala anha merelakan tempat itu untuk Umar bin Khattab. Maka jadilah ya Umar bin Khattab, Abu Bakar di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ. Ya. Nah, itu di Masjid Nabawi, bagian paling terdepan sekali, ya. Nah, sekarang itu di tembok dinding besar, kita tidak bisa lihat, kita lewat saja ini kuburan tapi tidak bisa lihat apa yang ada di dalamnya karena itu sudah tembok semuanya, ya, dihalangi supaya jangan ada orang datang ke situ untuk bertawassul, datang untuk ya melakukan amal-amal yang ya penuh dengan kesyirikan dan lain-lain. Baik, kemudian apa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah itu selama asyra sinina wa sittata ashhur wa iyyaman, yaitu selama 10 tahun 6 bulan, ya, asyra sinin 10 tahun wa sittata ashhur 6 bulan wa iyyaman, lebih beberapa hari. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu masa pemerintahannya juga panjang ya, 10 tahun 6 bulan lebih beberapa hari. Iya. Naam. Taib. Demikian ikhwana fillah azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan yang mubarakah di siang hari ini kita membacakan hadis dan kita baru bisa menceritakan biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu Umar bin Khattab. Adapun tentang faedah-faedah daripada hadis ini akan kita sebutkan pada kesempatan berikutnya biidnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.